صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتتيح لي ما اشكلت فمانك تعلم ولا على منك تعلم الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله نور المهم من السيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا تأويل الدين إلى سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أحكام الإله. Fasal menjelaskan hukum ilah. Wal aslu fil ilah, dalilnya qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbus arba'ati ashhur. Lilladzina yu'lun, bagi orang-orang yang yu'lun, mengilah, bersumpah untuk tidak mewati min nisa'ihim, istri-istri mereka, tarabbusu, penantian, penangguhan arba'ata ashhur, 4 bulan, arba'ati ashhur, 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka kembali, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kan dia sumpah tidak mewati istrinya. Fa in fa'u, kalau mereka kembali mewati, kan berarti melanggar sumpah. Tidak apa-apa. Fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaq, jika mereka bertekad untuk talak, bertetap hati untuk talak, fa innallaha sami'un alim, maka Allah pun Maha mendengar dan Maha mengetahui. Wa min as-sunnati ma akhrajahu al-Baihaqi 'an Ibn Abbas qala kana ilahul jahiliyah as-sanata was-sanatain. Dahulu ilahnya jahiliyah 1 tahun 2 tahun. Fa waqatallahu arba'ata ashhur, kemudian Allah memberi waktu 4 bulan. Fa in kana aqall min arba'ati ashhur falaysa bi'ilah. Jika sumpahnya kurang dari 4 bulan, maka bukan ilah. Wa arkanuhu sittah, halif yang bersumpah suaminya. Mahluf bih, Allah, yang zat yang dia bersumpah dengannya. Mahluf alaih, isi sumpahnya, yaitu tidak akan mewati istrinya. Muddah waktu 4 bulan atau lebih. Sighar wa zaujah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa huwa lughatan masdaru ala yuli idza halafa. Ilah secara bahasa adalah masdar ala yuli ilahan, ketika seseorang halaf, bersumpah. Jadi ilah artinya sumpah. Wa syar'an halifu zaujin, sumpah dari suami. Yasihhu talaquhu, yang sah tolaknya. Jadi syarat suaminya sah tolak. Sebelumnya sudah ada yang tidak sah sholat tolaknya, sobi, majnun, naim, mukroh. Di selain 4 ini sah tolaknya. Yang sah tolaknya sah ilahnya. Sumpah dari suami yang sah tolaknya liyamtani'a min wati zawjihi, untuk tidak mau mewati istrinya fi qubuliha, di kubulnya, mutlaqan, selamanya, secara mutlak, bukan selamanya, bukan secara mutlak. Bagaimana?
secara mutlak tidak menyebutkan waktu. Suami bersumpah, wallahi aku tidak mau mewati istriku. Nah, itu namanya mutlaqah. Au fawqa arba'ati ashhur, atau lebih dari 4 bulan. Aku tidak mau mewatimu 1 tahun. Itu namanya ilah. Kalau kurang dari 4 bulan bukan ilah. Wa hadzal ma'na ma'khudh min qaulil musannif. Hadzal makna yang mutlaqan tadi ma'khudh min qaulil musannif, diambil dari perkataan musannif. Wa idza halafa alla yata'a zawjatahu, jika seseorang bersumpah tidak mewati istrinya, wat'an mutlaqan, secara mutlak, au muddatan ay wat'an muqayyadan bi muddah, atau wati yang diikat dengan waktu, tazid ala arba'ati ashhur, lebih dari 4 bulan, fahuwa ay al-haliful madhkur, maka dia, suami yang bersumpah itu, mulin min zaujatihi, telah melakukan ilah kepada istrinya. Sawa'un halafa billahi ta'ala wa sifatihi, sama saja, ada 2 cara dari ilah ini. Bersumpah dengan nama Allah atau sifatnya. Yang pertama itu, ya wallahi walladzi nafsi biyadi wa rabbil ka'bah, dan seterusnya. Au allaqa wa azwajatihi bi talaqin au itqin, atau menggantungkan wati istrinya dengan tolak atau memerdekakan budak, atau lainnya yang tidak dia inginkan. Kaqaulihi, seperti perkataan in wati'tuki fa anti taliq, jika aku mewatimu kamu talik, kamu cerai. Au fa abdi hur, atau budakku merdeka. Nah, maksudnya begini, perhatikan dulu. Orang kalau punya budak, normalnya kan nggak mau memerdekakan budaknya. Normalnya begitu, ngapain memerdekakan budak? Ya, normalnya orang punya budak senang, nggak mau punya budaknya itu merdeka. Normalnya begitu Pak, ya? Nggak mau budaknya merdeka, normalnya begitu. Kemudian ada orang berkata kepada istrinya, kalau aku mewatimu budakku merdeka. Sedangkan dia tidak mau budaknya merdeka, berarti dia tidak mau mewati istrinya. Maksudnya begitu. Atau gini misalnya nih, kalau aku mewatimu, uangku 1 miliar tak kasihkan orang, misalnya. Kan dia tidak mau kan uang 1 miliar ngasih orang, ngapain ngasih uang 1 miliar ke orang, iya kan? Dia berkata pada istrinya, kalau aku mewatimu, uangku 1 miliar tak kasih orang. Berarti dia tidak mau mewati istrinya, karena dia tidak mau memberikan uangnya kepada orang lain. Itu ditaklik kepada sesuatu yang tidak dia inginkan. Seperti contohnya itkin, in wati'tuki fa'abdi hur, kalau aku mewatimu, budakmu merdeka. Fa'idha wati'a, kalaupun tetap dilakukan bagaimana? Ya tulikot, tercerai, tetap jadi. Wa ataqal abdu, dan merdeka budaknya. Kalaupun dilakukan, tetap takliknya terjadi. Wa kadza, begitu juga. Lau qala, kalau dia berkata in wati'tuki, kalau aku mewatimu, in wati'tuki, jika aku mewatimu, falillahi alayya salatun, maka anak saya akan sholat yang banyak, au saumun, atau puasa, au hajjun, atau haji, au itqun. Ditaklik, dinadarkan dengan hal-hal yang dia takut untuk melakukan. Kalau aku mewatimu, aku akan sholat 100.000 rakaat. Kalau aku mewatimu, aku akan puasa 3 bulan. Kalau aku mewatimu, aku akan haji tahun ini. Itu maksudnya ditaklik, dinadarkan dengan sesuatu yang khaufan min luzumi maltazamahu bin nadar, dengan sesuatu yang takut untuk dia lakukan. Fa innahu yakunu muliyan aidan, maka sesungguhnya dia menjadi muli juga. Hasil sumpah atau ditaklik dengan sesuatu yang tidak mau dia lakukan. Wa yu'ajjal lahu, dan ditangguhkan dia, ayyum halul muli, diberi waktu suami yang ilah, hatman, wajib, hurran kana au 'abdan,
fi zaujatin mutiqatin lil wati, ini syarat zaujahnya, pada istri yang bisa diwati. Nah, ilah itu sah kalau istrinya bisa diwati. Kalau istrinya tidak bisa diwati, ilahnya tidak sah. Punya istri masih umur 5 tahun, wallahi aku tidak akan mewatimu 1 tahun. Tidak apa-apa, 1 tahun lagi masih umur 6 tahun, belum bisa wati. Jadi itu syaratnya ilah kepada zaujah yang mutiqah lil wati. Wa yu'ajjal lahu, dan diberi waktu dia, hurran kana au abdan, merdeka ataupun budak, pada istri yang mampu untuk wati. In sa'alat dzalika, kalau istri minta itu, arba'ata ashhur, 4 bulan. Jadi istrinya lapor ke hakim, Pak Hakim, suami saya bersumpah begini. Istrinya bilang, maka hakim memberi waktu 4 bulan. Wabtida'uha fi zawjah minal ilah. 4 bulan dihitung dari kapan? Kalau mengilah istri, dihitung minal ilah, dari ilahnya. Wa fi raj'iyah, kalau mengilah istri yang dicerai, rujuk, minar raja'ah, maka dihitung dari rujuknya. Karena sebagaimana kemarin, boleh mencerai istri yang sudah dicerai, ya. Boleh juga mengilah istri yang sudah dicerai, asalkan cerainya cerai roj'i, bukan bamin, cerai yang masih bisa dirujuk. Dikasih waktu 4 bulan. Tsumma ba'da qidha'i hadhil muddah, kemudian setelah berlalu 4 bulan ini, yukhayyarul muli, diberi pilihan, al muli, suami yang ilah, antara 2 pilihan. Yang pertama al-fai'ah. Al-fai'ah, melanggar sumpahnya, buat takfir dan kafaroh nanti ya, mesti lanjutannya. Fai'ah, melanggar sumpah. Bagaimana melanggar sumpah? Ya kan, sumpah tidak wati, ya berarti harus wati. Bi ayyuli jalmuli hasyafatahu, dengan memasukkan hasyafahnya, atau qadraha, atau seukuran hasyafah, min maktu'iha, dari orang yang maktu hasyafahnya, biqubulil mar'ah, kepada kubul istrinya, wa takfir lil yamin, dan kafarah sumpah. Setelah 4 bulan dikasih pilihan, nanti mau nggak mewati istri? Kalau ya sudah, wis tak wati wis, berarti melanggar sumpah. Kalau melanggar sumpah mesti kafarah. In kana halifuhu billahi ta'ala ala tarki watiha, kalau sumpahnya dengan Allah atas tidak mewatinya. Itu pilihan pertama ya, fai'ah wa takfir. Itu bukan 2, itu 1, itu fai'ah wa takfir. Pilihan kedua, waqtolak, mencerai lil mahluf alaiha, istri yang disumpahi untuk tidak diwati. Fa in imtana az-zawju min al-fai'ah wa tolak, jika tidak mau suami dari melanggar sumpah dan tolak, tolak alaihi al-hakim, maka hakim yang mencerainya tolqatan wahidatan, 1 cerai raj'iyah, bisa rujuk. Fa in tallaqo, jika hakim mencerai aksar minha, lebih dari 1, lam yaqo, enggak jatuh. Fa in imtana'a min al-fai'ati faqat, kalau tidak mau 1-nya saja, aku enggak mau melanggar sumpah, aku enggak mau wati, amarul hakim bitolak, maka hakim menyuruhnya untuk tolak. Ada pembahasan ilah, suami yang mencerai, bersumpah tidak mau mewati istrinya. Berikutnya faslun fi bayan ahkam al-dhihar. Ada pertanyaan tadi ilah tadi? Apa Pak? Kenapa suami bersumpah tidak mau wati istrinya? Ya misalnya bertengkar sama istrinya, marah istrinya, "Das, gak usah wati selamanya." Tapi bertengkar sama suami istrinya, misalnya itu. Ada lagi yang lain? Udah, cuma itu doang. Faslun fi bayan ahkam al-dhihar, fasal menjelaskan hukumnya dhihar. Dalilnya, wal aslu fi dhihar qabla al-ijma' qauluhu ta'ala, walladzina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu. Walladzina yudhahirun,
min nisaihim, istri mereka, thumma ya'uduna lima qalu, kemudian mereka kembali dari perkataannya, fatahriru raqabatin min qabli ayyatamasa, maka harus memerdekakan budak min qabli ayyatamasa, sebelum wati lagi. Dzalikum tu'aduna bih, demikian nasihat dari Allah. Wallahu bima ta'maluna khabir, Allah maha teliti akan apa yang kalian lakukan. Al-Mujadalah. Arkanuhu arba'ah, mudhahir suami, mudhahir minha istri, musyabbah bih yang diserupakan dengannya simbol. Wa huwa lughatan, secara bahasa zihar ma'khud min adh-dhuhr, punggung. Zihar itu berasal dari kata dhuhr, punggung. Kenapa? Sebenarnya alasannya ini ya, syubbihat az-zawjah bid-dhuhr li'annaha markubuz zawj, li'annaha markubuz zawj. Ini serius ya, suami kan naikin istrinya. Kalau naik kuda itu kan naik di punggungnya, makanya istri ini disebut dhuhr karena suami naik ke istrinya, tapi bukan naik ke punggungnya. Bedanya. Wa syar'an, secara syariat, zihar adalah tashbih zauj zaujatahu, suami menyerupakan istrinya, ghairal ba'in, yang tidak ba'in, biunsa, dengan perempuan, lam takun hillan lahu, yang tidak halal untuk dia, untuk suaminya. Maksudnya begini, zihar ini adalah cara jahiliyah seseorang laki-laki yang ingin menyakiti istrinya. Nah, misalnya gini, ada orang, inti punya teman, saking inti nggak senangnya sama teman itu, inti nggak mau berteman dengan dia, kemudian inti bilang bukan orang ini, anjing ini, ya gitu. Padahal ini orang ya, tapi inti nggak mau berteman dengan dia, inti sebut ini bukan orang, ini anjing. Itu contohnya begitu. Di hari ini gimana? Ada orang nggak mau mewati istrinya, terus dia bilang ini bukan istriku, ini ibuku. Apa maksudnya? Ibuku, aku gak akan mewati dia. Masa mau mewati ibunya? Paham ya? Itu contohnya, ini anjing ini. Maksudnya apa? Aku gak mau berteman dengan dia. Maksudnya begitu. Ini ibuku ini. Maksudnya apa? Aku gak mau mewati dengan dia. Jadi di hari itu menyapakan istrinya dengan perempuan lain yang tidak halal untuk dia. Maka contohnya di hari itu nanti di sini, wa bihar ayyaqul ar-rajul li zawjatihi anti alayya ka dhuhri ummi. Di hari itu laki-laki berkata kepada istrinya, kamu bagiku seperti punggung ibuku. Maksudnya, sebagaimana aku tidak akan menaiki ibuku, aku tidak akan menaikimu. Sebagaimana aku tidak akan mewati ibuku, aku tidak akan mewatimu. Maksudnya begitu. Kalau kamu seperti ibuku, wajahmu seperti ibuku, maksudnya apa? Mirip, tidak apa-apa, bukan bihar. Tapi kalau kamu seperti ibuku, maksudnya apa? Tidak akan aku wati. Nah, itu namanya bihar. Wa khussad dhahru dunal batni, dikhususkan punggung, bukan perut. Matalan misalnya, kenapa kok kadhri ummi, kok bukan kabatni ummi? Li'anna dhahra mawdi'ur rukub. Nah, ini yang tadi Anda bilang. Karena punggung itu tempat untuk dinaikin. Wa zawjatu markubuz zawj, dan istri itu dinaikin oleh suaminya ketika wati. Fa idza qala laha dzalik, jika suami berkata kepada istrinya begitu, ay anti alayya ka dhuhri ummi, wa lam yutbihu bitolak, tidak disambung dengan tolak. Mestinya kalau anti alayya ka dhuhri ummi, mestinya besok kemudian ditolak, harusnya ditolak. Wong dia nggak mau mewati kok nggak ditolak. Kalau dia cuma zihar tapi tidak mencerai,
sara aidan min zaujatihi, berarti dia kembali kepada istrinya. Walazimathu hina idzin al-kafarah, dan wajib saat itu dia bayar kafarah. Jadi kalau mendihar harus dicerai. Kalau dihar tapi tidak cerai, kena kafarah. Wahiyah murattabah, dan kafarahnya berurutan. Ini kafarahnya dihar sama dengan kafarahnya membunuh, sama juga dengan kafarah wati di siang Ramadan. Ya. Jadi kafarah itu ada dua macam. Ada kafarah mughalladah sama kafarah mukhaffafah. Cuma dua. Kafarah berat, kafarah ringan. Kafarah mukhaffafah itu karena melanggar sumpah. Orang yang bersumpah tapi dia melanggar seperti ilah tadi, itu kafarahnya mukhaffafah. Atau orang melanggar sumpah yang biasa sehari-hari kita lakukan. Ente yang pakai sandalana ya kok basah ini? Enggak. Masa? Oh dia enggak pakai. Padahal pakai. Ya, ini berarti kan kafarah ini, wajib kafarah ini. Hati-hati ini kalau melakukan gitu. Bau kentut, ente yang kentut ya? Oh ini bukan anak yang kentut. Padahal dia yang kentut. Berarti melanggar sumpah, kafarah. Ini kafarah mukhaffafah. Milik salah satu di antara tiga. Kalau tidak mampu, baru yang keempat. Jadi tiganya tidak murattab. Tiganya silakan milih yang mana. Kalau tidak mampu, baru yang keempat. Mukhaffafah, memerdekakan budak, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin. Kalau tiga-tiganya nggak mampu, baru yang keempat puasa 3 hari. Yang ini dihar kafarah mughalladah, kafarah berat. Apa? Seperti wati nahar Ramadan. Seperti juga nanti membunuh. Apa ya? Kafarah mughalladah. Kalau jima nahar Ramadan berurutan 3. Yang pertama memerdekakan budak. Yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberi makan 60 orang miskin. Sama dihar begitu. Murattab tadi, urut harus nomor 1 dulu, kalau tidak bisa nomor 2, kalau tidak bisa baru nomor 3. Jadi tidak boleh langsung ngasih makan 60 orang miskin. Harus nyoba puasa dulu. Sampai kapan disebut nggak bisa? Kalau dia sakit gara-gara puasanya, baru tidak bisa. Kalau cuma putus, coba lagi. Puasa dapat 10 hari, besoknya nggak puasa. Gara-gara apa? Lupa sahur, diulang hari pertama. Tapi kalau udah sakit gara-gara puasanya, kenapa nggak puasa? Sakit gara-gara puasa, baru nggak bisa ya. Wa dzakara al-musannifu bayana tartibiha. Musannif menyebutkan keterangan tertibnya fi qoulihi wal kafarah itqu raqabatin mukminah. Yang pertama, memerdekakan budak yang beriman. Bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Mukminah ini bukan berarti perempuan, karena mukminah ini sifatnya raqabah. Raqabah itu bahasa Arabnya budak itu raqabah, laki-laki atau perempuan semuanya raqabah. Mukminah muslimah. Walau bin Islam ahadi abawaiha, meskipun Islamnya hanya dengan salah satu dari orang tuanya. Ada budak umur 9 tahun, salah satu orang tuanya muslim, ya kan, anaknya dihukumi muslim, boleh. Muslimah salimah minal uyub al-mudhirah bil amal wal kasbi, yang selamat dari aib al-mudhirah yang mengganggu bil amal wal kasbi, pekerjaan, idrar bayinan, dengan aib yang nyata. Jadi harus budak yang bisa kerja, nggak boleh budak yang nggak bisa kerja. Budak yang tangan satu nggak boleh. Ngapain cari budak tangan satu? Cari yang murah, nggak boleh. Harus budak yang bisa kerja. Kalau budaknya ada penyakit gimana? Asalkan penyakitnya nggak ganggu kerja, nggak apa-apa. Misalnya budaknya panuan, bisa nggak nukar? Kalau panuan masih bisa, nggak apa-apa. Jadi harus budak yang bisa kerja. Fa illam yajidil mudhahir ar-raqabatal madhkurah. Kalau mudhahir tidak mendapatkan budak tersebut, bi an ajaza anha, dengan tidak mampu darinya hissan, secara nyata. Nyata itu memang budaknya nggak ada seperti zaman sekarang.
au syar'an atau tidak ada secara syar'i. Gimana maksudnya? Budaknya ada, tidak mampu beli, berarti ajaza syar'an. Fasya musyahrain mutatabi'ain, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, 2 bulan itu berapa hari? Begini, 2 bulan itu kan pasti melewati 1 bulan penuh ya. Yang 1 bulan penuh mau 29 mau 30 tidak apa-apa, dihitung 1 bulan. Paham ya? Bulan yang tidak penuh harus digenapkan jadi 30. Paham? Kalau misalnya puasanya dimulai dari awal Muharram, maka selesai di akhir Syawal, 2 bulan penuh. Kalau mulainya di tengah-tengah Muharram bagaimana? Mulainya tanggal berapa? Misalnya mulainya tanggal 10 Muharram, ya. Terus Muharramnya ada berapa? Muharramnya 29. Berarti berapa? 19. Nanti di Rabiul Awal ditambah 11. Paham ya? Jadi bulan yang tidak genap harus dijadikan 30. Sofarnya di mana? Sofarnya terserah, mau 30 mau 29 nggak masalah. Paham ya? Jadi kalau bulannya dari awal sampai akhir 29 30 nggak masalah. Tapi kalau bulannya tidak dari awal harus ditambahi jadi 30. Wa yu'tabar asyahran bil hilal, dan dianggap 2 bulan itu dengan hilal. Walau meskipun naqasa kullu minhuma an salasina yauman, meskipun kurang masing-masing dari 30 tidak apa-apa. Pokoknya kalau bulannya itu penuh cuma 29 tidak apa-apa. Tapi kalau bulannya tidak penuh harus digenapkan menjadi 30. Wa yakunu shaumuhuma bi niyyati kafaratin minal lail, dan ada puasanya dengan niat kafarah dari malam. Seperti puasa wajib niatnya harus tabyid. Wala yushtarat niyatu tatabu'in fil asah, enggak ada syarat niat tatabu. Nawaitu shauma kafarah mutatabi'an. Nah, mutatabi'annya enggak harus dibilang. Fa illam yastati al-mudhahir shauma syahrain, kalau enggak bisa puasa 2 bulan. Aw lam yastati tatabu'ahuma, atau tidak bisa berurutan. Fa it'amu sittina miskinan aw faqiran, kullu miskinin aw faqirin muddun, maka memberi makan 60 orang miskin atau fakir, setiap orang miskin atau fakir 1 mud, min jinsil hab, dari jenis makanan mentah, biji-bijian, al-mukhraji fi zakatil fitri, yang dikeluarkan di zakat fitrah. Wahina idin, ketika itu fayakunu min ghalibi qutbalatil mukaffir, adalah dari umumnya makanan pokok negeri orang yang kafarah. Kaburin, seperti gandum, wasyair dan jelai, la dakikin wasawik, bukan tepung gandum, bukan tepung jelai. Fa in ajazal mukaffir 'anil khisalis salas, jika orang yang kafarah tidak mampu dari 3-tiganya, istaqarratil kafaratu fi dhimmatih, maka tersimpan kafarah itu dalam tanggungannya. Fa idza qadara ba'da dzalik ala khaslah, jika mampu setelah itu atas salah satunya, fa'alaha, harus dia lakukan. Walau qadara ala ba'diha, kalau cuma mampu sebagian, kamu di ta'am, seperti punya tapi enggak 60, cuma 1 mud, au ba'di mud, atau sebagian mud, cuma punya 1/4 mud, akhrajahu, itu dia keluarkan, sisanya tetap hutang. Wala yahillu lil mudhahir waqtuha, tidak halal bagi suami yang dihar untuk mewati istrinya. Ai maksudnya zaujatihi allati dhahara minha, istri yang dihar. Istri yang lain tidak apa-apa, istri yang dihar tidak boleh. Hatta yukaffir, hingga dia kafarah bil kafaratil madhkurah, dengan kafarah tersebut tadi. Tapi kalau dicerai tidak harus kafarah. Dicerai kemudian rujuk tidak harus kafarah. Yang kafarah dihar, tidak dicerai kok mau wati, maka harus kafarah. Kalau di Bajuri ada keterangan, kalau diharnya muaqqad dengan mudah, muqayyad di mudah, watinya setelah mudah habis enggak kafarah juga. Anti alayya kadzuhri ummi syahron, setelah lewat 1 bulan diwati enggak kafarah juga. Yang kafarah kalau mutlak, anti alayya kadzuhri ummi.
begitu kepingin mewanti istrinya, harus kafaroh dulu, kalau tidak dicerai. Berikutnya faslun fi ahkamil qadfi wal li'an, wallahu a'lam. Lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan nih? Li'ila dan bihar. Apa? Kafarnya ilah, kafarah sumpah. Kafarnya ilah, kafarah sumpah. Milih antara tiga tadi. Dan murah, kalau kafarah sumpah itu murah ya. Karena kan pilihan milih ya, nggak urut ya. Budak, yang budak mahal. Memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Nanti ada di bab sumpah, tapi kayaknya kita nggak nyampe ke sana. Jadi kafarah sumpah itu ringan. Kalau punya uang 100.000 cukup. Karena kan 10 mud kan, 10 mud. Dan kalau pakaian juga, kalau pakaian itu gampang. Termasuk pakaian itu nanti kalau di bab kafarah sumpah, pakaian itu tidak harus tepat sasaran. Boleh pakaian perempuan dikasih ke orang laki-laki, boleh. Pakaian anak-anak dikasih ke orang dewasa atau sebaliknya juga boleh. Ini gampang. Dan termasuk yang boleh itu khimar, kerudung. Kerudung itu ada yang murah 10.000 ada. Kalau 10.000 satu kerudung, 10 kan cuma 100. Beli 100 kerudung, kasih ke 10 orang miskin. Nggak usah nyari orang miskin perempuan, nggak usah adanya, laki-laki nggak apa-apa. Selesai kafarah. Itu melanggar sumpah, termasuk ilah itu. Kalau tiga-tiganya nggak mampu, nggak punya uang sama sekali, puasa 3 hari. Kalau punya uang malah lebih enak, punya uang, kafarahnya lebih mudah daripada puasa 3 hari. Ada pertanyaan yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد